Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 11 Ramadan. Ini tadi kita bacakan Fatihah untuk Sayyidah Khadijah karena ada munasabahnya. Pada tanggal 11 Ramadan ini beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Neng tanggal 11 juga. Cuma bulannya ini entah kok saya cari-cari kok belum nemu. Tapi yang jelas tanggal 11 itu beliau juga menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Jadi pernah waktu itu saya sedang duduk dengan seorang habaib di Mekah. Nah, beliau cerita kalau di Mekah ini sering mengadakan ada majelis namanya Ihda Asyariyah. Majelis Ihda Asyariyah. Setiap malam 11 diadakan majelis Ihda Asyariyah. Itu apa? Untuk membaca manaqib Sayyidatina Khadijah. Kenapa dibaca manaqib Sayyidatina Khadijah? Karena di tanggal 11 inilah Sayyidatina Khadijah menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi, kalau Rasulullah yang dirayakan mulai maulidnya. Tapi kalau Sayyidatina Khadijah itu dari hubungan beliau dengan Rasulullah SAW. Karena memang sedikit berbeda. Nah, kalau Rasulullah itu memang sejak lahir sudah merupakan rahmat, sudah merupakan berkah. Makanya yang istilahnya yang dihitung itu yaumu maulidnya, ya kan? Yaumu maulidnya. Kenapa kok tidak nubuah, yaumun nubuah? Kalau kok kita kok merayakannya hanya nubuahnya, maka berarti apa yang terjadi sebelum nubuah seolah-olah nggak dianggap. Padahal banyak sekali perkara-perkara, peristiwa-peristiwa besar dan jasa-jasa baginda Rasulullah SAW sebelum nubuah, ya kan? Mukjizat, tanda-tanda kenabian, irhasat, perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada Rasulullah sebelum nubuah. Makanya yang istilahnya yang dijadikan peringatan ya, atau sebagai munasabah itu dihitung dari maulidnya. Supaya apa? Supaya mencakup semuanya. Adapun selain beliau seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka memang boleh dikata kehidupan beliau sebelum dengan baginda Nabi memang enggak terhitung. Barulah setelah beliau berhubungan dengan Nabi SAW, itulah yang dihitung. Katakanlah begitu, katakanlah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau meninggal juga pada tanggal 11 Ramadan ini. Maka munasabah inilah kita bagaimana bisa satu mendoakan beliau, yang kedua menteladani sifat-sifat beliau sebagai seorang mukminah yang pertama beriman, sebagai seorang mujahidah, ya, sebagai seorang yang sangat membantu mendorong suaminya, menyerahkan semuanya dalam pengorbanan di jalan Allah, baik ketika kaya maupun ketika miskinnya. Jadi dari sosok Sayyidatina Khadijah kita mendapatkan dua teladan. Teladan bagaimana seharusnya membantu suaminya, membantu seorang dai ketika kaya dan ketika miskin. Ketika kaya maka dihabiskan hartanya untuk Allah. Ketika sudah miskin pun beliau masih semangat untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian tinggi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala khusus mengirimkan salam untuknya. Allah taala khusus mengirimkan salam untuk Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan menjanjikan. Allah taala bukan menjanjikan lagi, Allah mengkhabarkan bahwa beliau itu sudah punya rumah di surga yang terbuat dari qasab. Qasab itu kalau bahasa gampangnya itu bambu. Maknanya itu apa? Tiangnya atau anunya itu berongga di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Berongga, kayak bambu itu kan di dalamnya berongga. Nah, itu juga begitu. Dari tiang-tiangnya ini dari perhiasan
ya, dari zamrud, dari mutiara, namun dalamnya itu berunggah. Nah ini yang punya cuma Sayyidatina Khadijah. Yang punya cuma Sayyidatina Khadijah, yang lainnya nggak punya. Inilah kehidupan atau sedikit cerita tentang keteladanan dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan begitu Rasulullah SAW sangat wafatnya dengan beliau, sehingga walaupun sesudah kematiannya, sesudah wafatnya Sayyidatina Khadijah, maka beliau masih sering menyebut-nyebutkan akan kebaikannya. Maka semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa menteladani sifat beliau, untuk bisa menteladani sifat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-hafidh Nasiruddin al-Multa'i rahimahullah ta'ala wa damallahu nafa'al fahma bi'ulumikum wa ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Fi kitabih al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa izin nasri, dan agungnya pertolongan, wa nuzulis sakinati, lan temurune sakinah, wa ta'yidi, lan penguatan bil malaikati kelawan malaikat. Agungnya pertolongan, turunnya sakinah, dan ta'yid dengan malaikat. Ini turunnya sakinah sebetulnya secara umum. Namun kalau kita lihat sedikit dari contoh sakinah ini adalah pada perang Badar. Pada perang Badar ini semua contoh-contoh ini, izin nasri, nuzuli sakinah, ta'yid bil malaikah, ini terkumpul di dalam perang Badar salah satunya. Kejadian lain pun ada, tapi salah satunya yang kumpul kabeh niku napa perang Badar. Izin nasri jelas sekali. Napa jenenge? Pertolongan Allah yang agung sekali dalam perang Badar itu. Nah, beliau dengan pasukan yang hanya sedikit, ya kan? Hanya berapa? 313 orang saja mampu melawan 1000. Dari 313 itu yang naik kuda cuma dua kuda. Nah, maka salah ya kalau orang bilang kunci kemenangan pasukan Islam itu pasukan berkudanya. Di perang Badar yang pakai kuda cuma dua. Nah, yang pakai unta kila 70 wakila 60, atau mungkin ya pokoknya nggak jauh dari itulah, baina 70, 60, 80. Nah, pedangnya ada sekitar 14 atau 15. Nah, pedangnya, jadi gentenan pedangnya itu. Sahabat itu pakai pedangnya nopo gantian. Tombaknya yang sedikit lebih banyak 70 atau berapa. Yang lainnya pakai apa? Pentungan. Nah, kenapa? Karena memang saat itu tidak mau bertempur melawan pasukan. Ya. Itu kan niat itu kan nyegat ontan-ontan, nyegat nopo kafilah. Kafilah pengawalnya paling sekitar berapa orang gitu. Maka itu nanti dikeroyok 300 ya menang. Perhitungan awal begitu. Gitu loh. Kemudian akhirnya ternyata Allah Ta'ala menghendaki yang lain, bukan diketemukan dengan kafilahnya malah lolos, malah diketemukan dengan pasukan yang bersenjata lengkap. Orang Quraisy berapa? 1000 orang. Kudanya berapa? 300 kuda. Atau 700 kuda dan unta. Semuanya bersenjata lengkap, bahkan sampai baju besinya pun pada pakai juga. Namun kok bisa menang. Terus kemudian yang kedua, nuzul sakinah, turun sakinah ke atas para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau Rasulullah malah dipenuhi dengan risau fikir, maka beliau berdoa. Namun sahabat itu malah sakinah turun ke atas mereka sampai mereka tidur malamnya itu. Ya, malamnya mereka tidur. Ya, kemudian bahkan waktu perangnya pun bisa tidur. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan pedangku jatuh sampai 6, 7 atau 8 kali.
Ya, saking ngantuke waktu perang itu. Ini itu jadi nek ngantuk waktu perang itu sakinah, nek waktu ngaji niku bukan sakinah niku. Waktu perang niku sakinah. Kenapa? Karena menunjukkan apa? Bahwa hatinya itu betul-betul sikoh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tenang saja. Walaupun pedang berkilat ya, nyamber di atas kepalanya, yakin saja. Nah, ini Allah taala kok nanti. Nah, kalau aku mati atas takdir Allah, enggak mati juga atas takdir Allah. Ya, makanya bisa tidur. Jadi beda nih. Kemudian nuzulus sakinah, kemudian ta'yid bil malaikah, dikuatkan dengan malaikat. Ta'yid bil malaikat, kalau malaikat itu ikut berperang secara fisik, betul-betul ikut membunuh, dikatakan hanya 2 kali saja, hanya untuk Rasulullah saja, tidak untuk anbiya yang lain. Dan Rasulullah pun hanya dalam 2 pertempuran, yaitu perang Badar dan perang Hunain. Ya, sebagian ulama menulis seperti itu. Kalau nggak salah pun ada hadisnya. Kalau yang lainnya, maka malaikat turun datang membantu dengan apa? Menyebarkan ketakutan di kalangan mereka. Menyebarkan ketakutan di kalangan apa? Orang-orang kafir. Pada perang Badar, maka para malaikat ini apa? Ikut berperang, betul-betul ikut berperang. Sebagaimana untuk orang kafir itu setan juga turun tangan langsung, ikut berperang juga. Tadinya 1000, kemudian menjadi berapa? 5000, ya kan? Bi alfin minal malaikati munzalin, terus apa? Bi khamsati alafin minal malaikati. Jadi 5000 malaikat membantu. Seragamnya serbannya kuning katanya. Ya, apa yang perang Badar, apa yang perang Hunain itu serbannya kuning. Inilah yang nomor jenenge ta'yid bil malaikah. Kalau dalam peristiwa-peristiwa yang lain, jelas dalam semua peristiwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong baginda Rasulullah SAW, dan Allah senantiasa mengutus malaikat untuk menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak langsung turun tangan secara fisik, ya. Tidak langsung turun tangan secara fisik, hanya menyebarkan ketakutan di kalangan orang-orang kafir sehingga mereka lari tunggang langgang. Wa ita'il kitab wal hikmah, dan diparingi kitab wal hikmati lan hikmah. Al hikmah ini kebanyakan ulama menafsirinya as-sunnah. Wasabil masani, dan pitu masani, nama lain dari Al-Quran. Wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'anil azim. Alladzi kang Qur'anil azim layati ora teko Al-Qur'an apa al-batilu kebatilan mimbaini yahdi saking ngarepe wala min khalfilan ora saking burine. Kemudian Allah Ta'ala memberikan atau termasuk khosoisnya Nabi SAW itu diberi Alkitab, Al-Quran, hikmah, sunnah, di mana dua-duanya ini adalah merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Namun wahyu itu ada yang memang lafadznya memang dari Allah juga, itulah Al-Qur'an, ada yang tidak. Tapi kedua-duanya sama mempunyai kedudukan sebagai sumber dari hukum. Nah, kemudian Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Ada yang mengatakan Sab'ul Masani itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Al-Qur'anul Azim juga surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ini adalah merupakan nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an pun punya banyak nama. Jadi ya dalam Arab itu apa? Kasratul asma tadullu ala azumatil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan keagungan yang punya nama. Ya. Maka jangan heran kalau misalnya kayak surat, ya, atau ya surat itu mempunyai banyak nama. Ya, kalau dalam tafsir dikatakan misalnya suratul Baqarah, wa surat apa. Jadi ada punya nama-nama lain juga gitu loh. Ya. Misalnya kayak surat Baro'ah, ya kan? Dinamakan surat Baro'ah, dinamakan juga surat Munafik.
Ya, karena menjelaskan sifat orang munafik dinamakan juga surat apa? Suratul Qital, surat peperangan, dan banyak lagi nama yang lain. Maka demikian juga. Nah, termasuk namanya apa? Sab'ul Masani. Wal Qur'anil Azim, dan Al-Qur'an Azim, alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak mungkin datang kebatilan dari depan dan dari belakangnya. Ya, tidak mungkin, tidak bisa datang Al-Qur'an kok dibatilkan atau tercampur dengan kebatilan, itu tidak mungkin. Ini dari belakang dan depan. Nenek dari kanan kiri, ya nggak bisa juga. Nang kene iku menyebutkan bagian depan dan belakang, menunjukkan kalau dia terjaga dari samping-samping dan atas bawah juga. Ora konjo berarti ini terjaganya dari belakang depan tok, nek samping bocor ya ora. Ini itu bukan istilah yang dikehendaki, hakikatnya itu bukan, tapi ini hanya untuk menunjukkan dia itu terjaga secara total gitu loh. Lafaz ini menunjukkan apa? Al-Qur'an itu terjaga secara total. Dari manapun kamu ingin membatilkan Al-Qur'an atau ingin mencampurkan kebatilan di dalam Al-Qur'an ini tidak mungkin bisa. Al-Qur'an telah terjaga dari sejak diturunkan. Dari sejak diturunkan sampai sekarang semuanya Al-Qur'an itu telah terjaga. Bahkan sampai huruf-hurufnya terjaga. Kita bisa bayangkan, untuk menjaga Al-Qur'an ini, jangankan kok lafadznya sampai hilang, jangankan kok hurufnya, wong matnya saja nggak ada yang hilang kok. Mat kita sekarang membaca misalnya kayak mat mutasil, mat munfasil, dibaca ini 4 harokat, ini 2 harokat, ini 6 harokat. Ini apakah pemikiran dari seorang? Tidak. Ini diwariskan ya. Diwariskan dari sejak Rasulullah, sejak sahabat, sejak ini sampai kepada kita. Lafaz ini kok ditashil, lafaz ini kok diimalah. Kita baca, kenapa kok sing imalah min bismillahirrahmanirrahim wa mursahat nang bacaan yang kita, ya kan? Nah, ini kita sekarang sedang bicara satu qiraah saja. Kenapa kok sing imalah bismillahirrahmanirrahim wa mursahat sing liyane? Loh, memang dari Rasulullahnya begitu. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh sahabat itu. Sahabat ini meriwayatkan hanya imalah pada majriha, diriwayatkan ke tabi'innya juga begitu terus sampai kepada kita. Sifatnya saja nggak ada yang hilang kok. Qul huwallahu ahad. Loh, kok ono de saka ngendi iki? Itu diwariskan dari baginda Rasulullah. Kamu bisa bayangkan, jangankan kok lafaz, sifat-sifat sing koyo ngene wae ra ilang. Sifat-sifat yang seperti ini saja ini tidak ada yang hilang, apalagi kok sampai lafaznya. Dan penjaganya ini bukan 1, 2, ribuan. Sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Ribuan penjaga Al-Qur'an ini yang mereka akan mengetahui semuanya cara menuliskan Al-Qur'an. Itu sampai piye le nulis hurufnya itu semua sudah ada kaidahnya, dijaga sedemikian rupa. Pernah saya melihat satu video tentang step by step penulisan Al-Qur'an yang dari itu loh, percetakan Saudi itu loh. Itu ternyata enggak langsung sekaligus. Pertama itu hurufnya tok, tanpa titik, tanpa tanda, tanpa apa-apa. Gitu. Maka setelah ini jadi nanti dicek oleh dewan atau gamane nek cara istilah kita lajnah musahih ngono kan. Dicek satu persatu, disesuaikan kitab yang menjadi tuntunan atau menjadi pedoman rujukan dalam masalah ini 2 kitab. 2 kitab itu tentang khusus masalah rosem. Nah, pertama itu kosong, nggak ada ayat per ayat itu nggak ada batasnya, hanya selah, tapi nggak ada tulisan angka 1 terus hiasan ayatnya kan, itu nggak ada semua. Nah, setelah itu nanti
baru dikasih titik. Kasih titik rampung, dicek lagi. Ya, dicek lagi. Setelah dicek rampung masalah ini, baru dikasih harokat. Nah, harokat termasuk tasdid dan terus dicek lagi. Baru nanti dikasih ayat, ya, tempat-tempat ayat gitu. Terus dicek lagi. Baru nanti step terakhir itu tentang penempatan tanda juz, tanda hizib, tanda rubuk, kemudian apa jenenge? Ya, itu. Terus dicek lagi. Setelah itu nanti baru tanda waqaf, wasol, ya kan? Termasuk tanda sajdah, tanda terus dicek lagi. Jadi ngecek itu bola-bali. Ora pisan pindho tok. Satu step. Ora langsung dicek. Wis bener balik ke meneh, titiki kabeh, cek meneh. Wis bener balik ke meneh, titiki apa? Ditasdidi harokati, balik ke meneh sampai berkali-kali. Ini terjaganya napa Al-Qur'an. Dulu pernah nih, bapak yang cerita almarhum di Magelang sini ada percetakan nyetak Yasin. Nah, hurufnya ana sing keliru sithik. Iku konangan kok. Termasuk sing ngonangi diantaranya bapak dan yang lainnya, maka mereka langsung gamane kiai Magelang terus kumpul terus gamane mengingatkan kepada percetakan bahwa ini hurufnya salah. Salah salah sak huruf tok iku. Iku konangan. Ini menunjukkan bahwa terjaganya Al-Qur'an. Termasuk penjaga Al-Qur'an itu supaya para hufat itu, para hafid-hafid Al-Qur'an itu juga termasuk kategori penjaga Al-Qur'an. Maka mereka ya hafid Al-Qur'an ini termasuk dalam kategori mukjizat yang berjalan. Karena Al-Qur'an itu mukjizat, ya kan? Al-Qur'an adalah mukjizat, maka orang yang hafid Al-Qur'annya mukjizat yang berjalan dan merupakan penjaga kemurnian Al-Qur'an. Maka la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak mungkin datang kebatilan, datang kesalahan bagi Al-Qur'an itu tidak mungkin. Al-Qur'an ini enggak bisa kok pakai kaidah nahwu tok. Enggak bisa. Ora ditampa. Makanya dalam kalau kita mau belajar ilmu qiraat lagi ini Masya Allah luar biasa lagi. Diriwayatkan dari sahabat secara mutawatir, dari sahabat kepada tabi'in secara mutawatir, kemudian oleh Imam Qiraah ini ada yang masyhur, yang makbul sampai sekarang ini ada berapa? 10 qari'. Sebetulnya ada banyak. Ulama zaman terdahulu mengumpulkan qiraat ini banyak. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam orang yang pertama kali mengumpulkan qiraat, beliau mengumpulkan dari 25 imam. Dari berapa? 25 imam. Namun yang termasyhur yang kemudian diterima secara aklamasi dikatakan sebagai mutawatir itu adalah 7 ditambah 3. Yaitu berapa? 10 yang dikenal qiraah asyrah. Kalau 7 saja dikenal qiraah sab'ah. Nah, ini juga mutawatir, masing-masing punya kaidah sendiri dan kaidah ini adalah mutawaris, diwarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sifatul ada, kaifiatul ada semuanya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sangat terjaga sekali. Kalau kitab Allah yang lain, maka Allah tidak menjaganya, Allah tidak menjanjikan untuk menjaganya. Makanya terdapat tahrif, terdapat tabdil dan lain sebagainya. Ya, kitab yang lain itu kitab Allah juga. Ya, namun tidak dijaga. Akhirnya terjadilah perubahan. Maka semua kitab itu sekarang ya kita hanya wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan Injil, Taurat, Zabur. Nah, tapi Injil yang di tangan orang-orang Nasrani sekarang gimana? Nah, ini nggak boleh kita menisbatkan itu, ya. Nggak boleh menghinakan, tapi juga tidak boleh mengisbatkan. Ya. Hanya Allah memang menurunkan Taurat, Allah memang menurunkan Zabur, Allah memang menurunkan Injil.
Wa sholatillahi lan sholawati Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah. Apa bedanya? Apa makna sholatnya Allah dan malaikat dan apa perbedaan di antara keduanya? Ya, kalau sholat Allah, kalau Allah kok dikatakan bersolawat kepada hambanya, maka itu berarti apa? Pemberian rahmat ta'zim, pemberian rahmat yang khusus dari Allah. Kalau untuk baginda Rasulullah SAW disertai dengan pengagungan peninggian derajat beliau. Kalau untuk selain, ya, kalau untuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah untuk apa? Pemberian rahmat saja, rahmat khusus saja. Ya. Demikian juga malaikat. Ya, kalau malaikat untuk Rasulullah, maka berarti doanya para malaikat agar Allah Taala memberikan rahmat khusus dan ta'zim. Rahmat khusus dan ta'zim. Kalau untuk selain Rasulullah, maka berarti doanya malaikat untuk ampunan. Doanya malaikat untuk ampunan. Nah, sholawatnya Allah kepada selain Rasulullah juga pemberian ampunan, pemberian rahmat khusus dan ampunan. Namun tidak ada ta'zimnya, ya, tidak ada pengagungannya. Kalau pengagungan hanya untuk Rasulullah dan para anbiya. Nah, kalau doa, misalnya Rasulullah mendoakan sebagian sahabat, ya kan, Allahumma sholli ala Abi Aufa, ala ali Abi Aufa misalnya, maka itu berarti doanya Rasulullah agar diampuni, agar keluarga tersebut diampuni. Wal hukmi bainan nasi bima arahullah. Wal hukmi lan ngukumi bainan nasi ing antaraning manungsa bima kelawan perkara ara kang ningalake hu ing mas sapa Allah Gusti Allah. Dan Rasulullah SAW ini kalau menghukumi ini pasti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW datang, maka semuanya, ya, hukum itu adalah di tangan beliau. Walaupun orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kalau memang betul-betul beriman kepada kitabnya, seharusnya mereka merujuk kepada Rasulullah di dalam hukum mereka. Intinya apa? Intinya adalah bahwa hukum sesudah Nabi SAW itu ya hukum yang diputuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nggak bisa hukum yang lainnya, itu nggak bisa. Apalagi kok sekarang, ya kan? Karena dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW, maka semua hukum ini adalah termansuhkan. Nah, jadi semua hukum sebelum datangnya baginda Nabi, semua syariat sebelum datangnya baginda Nabi itu adalah punya batas waktu tertentu. Ya, makanya bisa dimansuhkan. Ya, hukum syariat Taurat dimansuhkan oleh Injil, syariatnya Injil termansuhkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wawat il isri dan dalehake atau meletakkan beban, wal aglali dan ikatan atau kesempitan. Kita pernah singgung dahulu bahwa syariat sebelum Islam itu banyak sekali yang mengandungi syiddah, mengandungi berat, beban yang sangat berat. Seperti dicontohkan dalam masalah apa jenenge? Najis, ya, najasah itu kan berat sekali. Kemudian terbatasnya tempat ibadah hanya bisa dilakukan di gereja-gereja atau di, pokoknya intinya nang tempat-tempat tertentu. Tidak semua bumi bisa digunakan untuk beribadah, ya. Kemudian apalagi banyak sekali lah keberatan, ikatan-ikatan dan beban-beban yang membebani umat-umat terdahulu. Nah, dengan datangnya baginda Rasulullah SAW dan syariatnya menjadikan terangkatlah beban dari umat, sehingga mereka tidak terkena beban itu lagi. Bani Israel untuk menerima syariatnya maka dipaksa oleh Allah SWT. Ya, diangkat gunung Tur, diletakkan di atas kepalanya. Mau nggak terima? Ya kan? Warofana
fauqakumut-tur ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Ya kan? Ini diletakkan, diancam, enggak mau blek langsung. Ya, enggak mau blek langsung. Umat Muhammad tidak begitu. Umat Muhammad tidak dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan intinya adalah apa intinya bahwa kedatangan baginda Rasulullah SAW ini adalah membawa banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi umat. Dan ini sampai hari kiamat. Makanya syariat yang sudah ada dari baginda Rasulullah SAW itu pasti cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Ya. Untuk setiap zaman dan setiap tempat itu pasti cocok. Di sebaliknya itu terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang ketika kita tidak memahami hikmahnya, panjang kita berat. Tapi berat itu hanya karena kita nggak paham, bukan karena syariatnya yang salah. Paham? Bahkan ya, ada satu bukan hanya ungkapan, tapi inilah kenyataan. Ya. Sikinus syariah arhamu min sikinit tabib. Pisaunya syariah itu lebih kasih sayang, lebih welas daripada pisaunya tabib. Kenapa? Ya, coba kalau sekarang kita bikin perbandingan. Pisaunya tabib itu kan motong-motong juga kan? Ya kan? Dia kan belah juga, merobek juga, motong-motong juga. Bahkan geraji juga, ya kan? Tapi apakah ini disebut sebagai kekejaman atau kasih sayang? Disebut sebagai kekejaman atau kasih sayang? Kasih sayang. Nggak ada seorang pun mengatakan ini kejam, itu nggak ada. Kenapa? Karena di semua nih sobekan, sayatan, potongan, ya kan, sampai gerajenan, ya kan? Itu semua adalah ditujukan untuk menyelamatkan orang itu, ya kan? Untuk menyelamatkan orang itu. Makanya sikin tabib niku rahim, kasih sayang. Namun pisaunya syariat, misalnya syariat memerintahkan potong tangan, bahkan sampai kalau syariat memerintahkan penggal kepala, itu lebih kasih sayang lagi. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena ini bukan hanya menyelamatkan orang itu, namun akan menyelamatkan lingkungannya juga. Akan menyelamatkan, ya bahasa keren ini, komunitasnya juga. Bukan hanya hukuman kepada pelaku kesalahan, namun juga pencegahan agar orang lain tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Makanya disepakati oleh semua ahli bahasa Arab, semua udaba, bahwa kalimah yang paling pendek lafadznya namun luas maknanya itu adalah napa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kamu dalam hukum kisos ini ada kehidupan di situ. Kamu laksanakan kisos, zahirnya potong kepala orang, membunuh orang, mati satu orang. Namun ternyata di balik itu ada apa? Kehidupan ribuan jutaan orang yang lain. Nah, ini adalah satu kalimat yang paling luar biasa maknanya, lafadznya singkat, maknanya dalam. Nah, disepakati oleh semua ahli balaghah mulai zaman jahiliyah, zaman turunnya ayat ini sampai sekarang begitu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Maka syariat Islam dengan segala macam bentuknya itu adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menjalankan hidup ini. Dalam segala macam bentuknya. Hanya ada yang kita paham, ada yang kita enggak paham. Dengan segala macam syariatnya. Termasuk nanti akan kita temukan hikmah kenapa Allah Ta'ala jadikan syariat ini tidak dalam satu bentuk. Ada bentuk rukhsah, ada bentuk azimah. Kenapa ulama berikhtilaf? Yang mana ikhtilaf ini terjadi sejak zaman kapan? Sejak sahabat. Ya kan? Sejak sahabat dulu sudah terjadi ikhtilaf di antara sahabat. Dan apa dibalik ikhtilaf ini? Ternyata semua itu merupakan keluasan bagi umat ini, merupakan praktek dari wad'il isri wal aghlal, menghilangkan beban dan ikatan-ikatan dari umat Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagaimana keyakinan ini kita tanamkan dalam hati kita. Keyakinan ini kita tanamkan dalam hati kita dan kita jalankan. Apa yang mampu kita jalankan. Yang mampu kita jalankan. Nah, nanti Allah SWT akan tolong pada perkara yang kita belum mampu. Semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita dan meletakkan dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, keyakinan yang sempurna terhadap beliau dan kerinduan kepada beliau. Al-hadiniya wal kulliya salihah walih hifzi min al-fitan wal bala. Al-Fatihah.